Kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang salah satu ulama harismatik Aceh, yang merupakan pendiri Dayah Raudatul Ma'arif Syotrung. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share. Selamat mendengarkan. Siapa sosok ulama harismatik Aceh tersebut? Beliau yang bernama aslinya adalah Tengku Abu Bakar bin Tengku Muhammad Ali. Namun setelah berkiprah yang luas, sehingga masyarakat Syotrung dan sekitarnya lebih mengenal beliau dengan sebutan Abu Syotkuta. Abu Syotkuta lahir dari keluarga yang sederhana, namun tidak pernah menyurutkan langkah beliau dalam menimba ilmu pengetahuan. Mengawali pendidikannya, Abu Syotkuta belajar langsung pada ayahnya sendiri yang juga seorang yang memahami agama. Selain belajar kepada ayahnya sendiri, Abu Syotkuta juga bersekolah di sekolah rakyat. Namun beliau punya kelebihan, yaitu, masa belajar beliau setengah dari yang lain, karena kecerdasannya Abu Syotkuta hanya bersekolah 6 bulan dalam setiap tahunnya, karena cepat beliau memahami setiap pelajaran yang diajarkan. Selesai belajar di sekolah rakyat dalam waktu yang singkat, Abu Syotkuta memulai pendalaman agamanya kepada seorang ulama yang dikenal dengan Abu Ibrahim Pulo Redep. Disebutkan lama beliau berguru kepada Abu Ibrahim tersebut sampai beliau menjadi seorang yang alim dan mendalam ilmunya. Setelah menjadi seorang tengku, Abu Syotkuta kemudian menikah dan tidak lama setelah menikah, istri yang beliau cintai meninggal dunia. Selain seorang yang alim dan cerdas, Abu Syotkuta juga memiliki suara yang bagus, sehingga beliau didaulat. Oh, Kinder Joy! Wow! Perpaduan krim susu dan coklat dengan 2 bola wafernya. Enak! Terima kasih, Ma. Hadiah kebaikan di bulan Ramadan dengan Kinder Joy. Udah bersih semua. Nice nih, Dan. Pamit ya, Bu. Daulat sebagai Syekh Mesekat, namun hal ini kurang berkenan pada diri ayahnya, sehingga atas inisiatif ayahnya Abu Syotkuta dianjurkan untuk memperdalam kembali ilmunya kepada seorang ulama di daerah Tanjungan, yaitu, kepada Abu Idris Tanjungan. Pada tahun 1931, berangkatlah beliau ke Tanjungan untuk belajar langsung ke ulama besar Tanjungan tersebut. Sementara Abu Syotkuta waktu itu berusia sekitar 35 tahun, karena beliau diperkirakan lahir tahun 1896. Saat belajar dengan Abu Idris Tanjungan, sementara Abu Idris Tanjungan telah sepuh, sehingga Abu Syotkuta membaca sendiri kitab-kitab besar, sedangkan Abu Idris Tanjungan menyimaknya dari pembaringan beliau. Di Tanjungan pula Abu Syotkuta sudah ditunjuk menjadi Tengku Rangkang, asisten dari Abu Idris Tanjungan sendiri. Berkat kesungguhan dan kesabaran dalam belajar dengan kecerdasan yang dimilikinya, telah mengantarkan Abu Syotkuta menjadi seorang ulama yang diperhitungkan ketika itu. Setelah selesai belajar dari gurunya, Abu Syotkuta kemudian menikah dengan seorang gadis yang bernama Syut Saudah binti Sabi, dan beliau memiliki beberapa anak, baik laki-laki maupun perempuan. Di antara anaknya ada yang bernama Syut Hafsah menikah dengan Tengku Muhammad Daud, yang kemudian melahirkan seorang ulama Aceh lainnya yang melanjutkan keilmuan dan keulamaan Abu Syotkuta, yaitu Tengku Muhammad Amin Daud, atau yang lebih populer di kalangan masyarakat Aceh dengan sebutan Ayah Min Syotrung, pimpinan Raudatul Ma'arif Syotrung. Pada tahun 1934 di daerah Krung Mane, Ampon Lutan dan Ampon Ubid yang merupakan ule balang di Krung Mane sedang mencari seorang ulama, untuk dijadikan sebagai kadi kawasan Krung Mane. Awalnya mereka ingin menunjuk seorang ulama lainnya, yaitu, Tengku Hasbi As-Sidiki yang juga murid Abu Idris Tanjungan, yang telah membuka sebuah lembaga pendidikan di wilayah Syot Serani. Ada kekhawatiran bahwa pemikiran Tengku Hasbi Sidiki tidak sesuai dengan masyarakat Krung Mane secara umum, sehingga dibuatlah semacam mubahasa antara Abu Syotkuta dengan Tengku Hasbi tersebut. Setelah penetapan hari H, dan panitia telah menyiapkan tempat dan semuanya, masyarakat juga telah berhadir untuk menyaksikannya, maka Tengku Hasbi Sidiki berhalangan hadir. Semenjak peristiwa tersebut, maka kadi di daerah Krung Mane diangkatlah Abu Syotkuta. Setelah ditunjuk menjadi pemimpin agama di Krung Mane, Abu Syotkuta kemudian mendirikan sebuah dayah yang termasuk dayah besar pada masa itu, sebagaimana yang ditulis dalam buku Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Profesor Mahmud Yunus menulis beberapa dayah di Aceh,
yang mula-mula berdiri selain daya Abu Hasan Krungkale, juga daya lainnya termasuk daya Abu Syot Kuta. Walaupun pada tahun tersebut telah ada daya lainnya, misalnya daya Abu Syekh Muud di Blangpidi yang dibangun tahun 1928, dan daya Abu Muhammad Ali Lampisang yang didirikan pada tahun 1924 dengan madrasah khairiyahnya, dan daya lainnya. Perkembangan daya Abu Syot Kuta terus berkembang pesat, namun 12 tahun setelahnya terjadi Perang Cumbok, sehingga banyak para ule balang yang meninggal dalam perang tersebut, termasuk Ampon Lutan dan Ampon Ubid yang merupakan ule balang Krung Mane. Karena semenjak berdirinya daya tersebut pendanaannya banyak dibantu oleh kedua ule balang tersebut. Mengingat kondisi yang makin melemah dan hilangnya orang yang selama ini menopang daya, maka Abu Syot Kuta berinisiatif untuk pulang ke kampung aslinya di Syot Kuta, tapi sebelum niat tersebut terlaksana, seorang ulama dan pimpinan dayah Nasrul Muta'alimin meminta masyarakat setempat untuk menempatkan Abu Syot Kuta di Syot Trung, agar mengayomi masyarakat Syot Trung. Maka berpindahlah Abu Syot Kuta ke tempat yang baru di Syot Trung, sehingga mulailah proses belajar mengajar dan mulai pula berdatangan santri ke tempat tersebut yang dinamakan dengan dayah Raudatul Ma'arif Syot Trung. Banyak para santrinya yang menjadi para ulama seperti di dayah Krung Mane dahulunya, sebut saja beberapa di antara murid Abu Syot Kuta adalah, Abu Sulaiman Luksukon, Abi Syafi'i Aron, dan Tengku Muhammad Isa Perepok yang ketiganya adalah ulama karismatik Aceh, serta ada beberapa para santri lainnya. Selain sebagai ulama dan pimpinan dayah Raudatul Ma'arif, Abu Syot Kuta juga aktif termasuk tokoh perti di wilayahnya. Terhitung mulai tahun 1957 Abu Syot Kuta bergabung dengan Perti, semenjak diserukan oleh Abu Krungkale, agar para ulama daya hendaknya bergabung dengan organisasi Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Dalam usia yang telah dilaluinya, Abu Syot Kuta telah berhasil berkiprah sebagai ulama sejati, yang mengayomi masyarakatnya dengan fatwa-fatwa yang bertanggung jawab, mencerdaskan umat dengan ilmu-ilmu yang jelas referensinya, serta tetap menjaga kesantunan dan mengedepankan keluhuran budi. Setelah sekian lama membimbing umat, dan mengawal agama serta pengabdian yang besar untuk masyarakatnya, maka wafatlah ulama karismatik Aceh tersebut pada tahun 1969. Sementara dayah Raudatul Ma'arif yang dibangunnya dahulu telah berkembang begitu pesat, di mana santrinya mencapai ribuan. Dayah yang besar ini sekarang dipimpin oleh seorang ulama karismatik Aceh pula, yaitu Tengku Muhammad Amin Daud, atau yang lebih populer di kalangan masyarakat Aceh dengan sebutan Ayah Min Syot Trung. Sementara Ayah Min Syot Trung sendiri merupakan salah satu cucu dari Abu Syot Kuta. Kehilangan yang nyata dan tidak tergantikan adalah wafatnya para ulama. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan kebocoran yang tak bisa ditambalkan, bahkan wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Karisma dan kewibawaan Abu Syot Kuta membuat semua orang yang ditinggalkannya merasa sangat rindu dan kehilangan. Inilah sekilas tentang salah satu ulama karismatik Aceh, yang merupakan pendiri dayah Raudatul Ma'arif Syot Trung. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.